Persilahkan, Bapak. Sudah tuh, sudah. Terima kasih deh, Bapak. Eh, monggo, Ya Bu, saya, saya lanjut ya berarti ya. monggo Bapak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah hadir semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi tadi sudah dapat pengantar ya dari Bu Hana bahwa hari ini ada praktisi yang mau ikut untuk sharing gitu ya Bu ya, pengajar ya. Insya Allah nanti 1 jam ke depan kita bisa bisa saling memberikan apa ya, mungkin nanti ada yang mau menyampaikan informasi atau mau cerita-cerita juga boleh ya. Tapi sebelum lebih lanjut, eh, saya mau memperkenalkan diri. Nanti eh, yang lain juga memperkenalkan diri ya. Nanti simpel aja sih. Eh, saya izin manggilnya teman-teman aja ya Bu Hana nih ya, buat yang mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Teknik ini. Izin share screen buat teman-teman semua. Tapi sambil saya share screen, lagi memproses share screen, boleh dong eh, mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir menginformasikan di kolom chat, menginformasikan namanya siapa, ya. Kemudian hari ini ngezoom posisinya sedang di daerah mana gitu ya. Mungkin ada yang lagi di Cikarang, Bekasi, atau di mana gitu. Boleh spesifik juga boleh. Silakan tulis di kolom chat sambil saya mau menaikkan share screen saya nih. Silakan untuk menuliskan di kolom chat yang sudah hadir ini, tuliskan nama. Ini saya bantu ya, saya kasih formatnya nih. Nama, kemudian nama dan domisili di mana. Gitu. Udah muncul belum ya di kolom chat ya? Nah, gitu ya. Yuk, silahkan. Sebagai konfirmasi juga kalau suara saya terdengar. Jadi silahkan menuliskan namanya di mana. Oh, sedang di perusahaan bekerja. Oh, posisinya gelandang bertahan. Nah, gitu ya. Boleh yuk. Ambil ini. Ambil saya sedang menyiapkan slide-nya. Nah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam. Yang nggak bisa silahkan. eh, Oke, lanjut ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Hana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing di perkuliahan ya bersama rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi nih Fakultas Teknik tadi ya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang 3 prinsip memulai bisnis efektif dan berkelanjutan. Nah, sebelum saya sampaikan hal ini lebih lanjut, saya izin memperkenalkan diri dulu sambil teman-teman perkenalan. Nah, ini tentang saya. Saya adalah saat ini tadi ngomong sama Bu Ana kampus kita gitu ya. Jadi hari ini saya sedang menyelesaikan studi di
Pelita Bangsa juga di Magister Manajemen. Insya Allah kalau nggak ada halang rintang tahun ini selesai. Dan professional experience saya, kalau tadi ngomongin bisnis, ya sejak 10 tahun lebih nih saya sudah mengembangkan bisnis di bidang konsultan manajemen SDM, dan juga saya mendevelop bisnis agensi di bidang properti. Sama rekan-rekan saya juga saya membangun sebuah eh, bisnis di bidang developer properti. Oke. Nah, ini bisa baca sendiri ya tentang saya. Saya juga pernah nulis buku di 2015. Ada dua buku tuh. Yang buku pertama judulnya Me, saya tulis bareng partner saya, Lily namanya. Yang kedua, Sukses Mulia is My Life. Itu saya tulis bareng tim. Jadi ada 33 nulis. Alhamdulillah buku ini mendapatkan anugerah dari Museum Rekor Indonesia ya, terkait dengan pencapaian dengan penulis lah trainer terbanyak. Oke, udah ya perkenalan tentang saya sambil saya bacain tadi, nggak usah saya bacain satu-satu deh. Sambil saya lihat tadi yang nulis sudah di kolom chat. Wah, ini Cikarang, Cibuntu, Cikarang Selatan, ada yang duduk sambil ngezoom. Oke, jadi memang rata-rata mahasiswa ini domisilinya di dekat-dekat dari Pelita Bangsa ya, nggak terlalu jauh ternyata. Nah, selanjutnya tadi di depan saya udah kasih info ya bahwa saya mau mau pada kesempatan kali ini mau menyampaikan tentang bagaimana kita bisa memulai bisnis tadi itu ya. Nah, jadi bagaimana memulai bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Nah, untuk mengawali dari pembahasan perkuliahan hari ini, ya saya mau mengajak teman-teman mahasiswa untuk berbagi ya, untuk sharing terkait dengan pandangannya, atau mungkin ada yang udah pernah punya pengalaman ya. Karena biasanya anak-anak zaman sekarang tuh eh, kreatif-kreatif ya, inovatif-inovatif, masih muda, sudah punya bisnis, sudah punya usaha, sudah berani memulai. Nah, saya mau teman-teman sharing dong di kolom chat nih. Sharing di kolom chat, menurut teman-teman, apa sih yang bikin bisnis itu kemudian di awal-awal dia mulai bertumbuh mengalami kegagalan? Nah, mengalami kegagalan. Apa yang bikin bisnis itu di awal-awal dia bergerak atau di awal-awal dia berjalan, kemudian mengalami kondisi yang kemudian dia nggak bisa berjalan lagi. Boleh tulis di kolom chat ya kenapa bisnis banyak yang kemudian bisa nggak berjalan dengan baik atau bahkan sampai berhenti total gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang lihat tuh, oh itu ada tuh bisnis es kepal Milo, kok sekarang udah nggak ada ya. Nah, coba dianalisa ya. Coba menurut teman-teman di kolom chat tulis satu aja, satu alasan kenapa bisnis itu tidak berjalan. Oh, karena butuh personal branding. Karena cuma FOMO. Oh iya, cuma ikut-ikutan gitu ya. Oke. Okta, ada lagi yang lain? Silahkan tulis yuk. Kenapa bisnis kok nggak jalan lanjut lagi gitu? Kenapa dia berhenti di tengah jalan? Yuk, monggo, monggo. Silahkan tulis satu aja, teman-teman. Yang hadir semuanya nulis satu aja. Kenapa bisnis kok nggak nggak bisa berjalan? Oh, bisnis kok nggak konsisten. Mantap. Banyak kompetitor yang lebih baik. Oke, nice, nice. Terus, kenapa lagi? Yuk.
Yang lain, yang belum. Silakan tulis. Lokasinya kurang strategis gitu ya. Kurang modal. Oke, jadi nggak optimal ya. Ketersediaan barangnya jadi nggak banyak. Pelayanannya nggak bisa maksimal gitu ya. Atau datang customer, pas datang ke situ, yang dia mau beli nggak kita sediakan karena kurang modal. Apalagi silakan yang belum. Yuk, kualitasnya dibanding dengan yang lain ya, kualitasnya kurang bagus gitu misalkan ya. Yuk, apalagi? Apalagi teman-teman? Apalagi yuk? Kenapa kok bisnis nggak berjalan? Harganya nggak sesuai. Nggak sesuai gimana nih? Kemahalan? Kemurahan? Emang ada, Pak. Biasanya mah cuma kemahalan yang jadi masalah. Emang ada kemurahan jadi masalah. Kalau yang saya tahu tuh, kalau obat obat itu orang percayanya semakin mahal semakin berkualitas gitu ya. Jadi kalau obat jualnya murah, orang tuh berpikirnya apaan sih nih, nipu nih ya, nipu gitu. Di harga tuh ternyata nggak hanya soal kemahalan, kemurahan juga bisa berpengaruh. Tidak memperbarui perkembangan zaman, Pak, kayak Nokia. Wah, betul sekali, dia nggak update gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain yuk, yang belum. Masih saya tunggu ini. 1 menit lagi deh, 1 menit lagi. Yuk, yang belum. Silakan tulis. Apalagi menurut teman-teman yang belum. Kenapa kok bisnis tuh nggak berjalan gitu ya? Kenapa kok bisnis tuh nggak berjalan? Kenapa dia stuck ya? Kan hanya menjadi kenangan, hanya menjadi kenangan. Aduh, nggak mau ngasih diskon. Iya, betul juga ya. Saya punya pengalaman. Jadi dulu sebelum saya melaju di bisnis consultant, dulu saya pernah lah bisnis-bisnis yang pada umumnya gitu ya, jualan-jualan, dagang-dagang gitu ya. Saya pernah jualan soto, pernah jualan donat, pernah jualan, terus saya pernah bikin konsep burger bener. Nah, burger bener tuh. Saya bikin franchise dulu tuh. Nah, kalau teman-teman pernah ada yang lihat ada dua orang jualan burger bener sekarang, saya itu juga merasa kecolongan. Jadi dulu tuh sekitar 2008 kalau nggak salah tuh, eh, saya bikin tuh brand ya, burger bener, kemudian saya buka franchise. Pertama saya buka dulu satu, kemudian ada teman yang minat, saya buka franchise, sampai ada beberapa lokasi gitu ya. Belum sampai 10 sih, tapi udah di bawah 10 itu udah punya cabang gitu. Nah, kemudian sekarang udah jadi tinggal kenangan, nggak berjalan lagi gitu ya. Dan begitu melihat ada bisnis yang berkembang, F&B gitu ya, burger bener juga sekarang brandnya. Wah, itu langsung langsung berasa kecolongan. Kenapa? Karena merasa dulu punya ide dengan brand itu, tapi nggak saya pegang gitu ya, nggak saya daftarkan ke hak kekayaan intelektual. Akhirnya sekarang saya cuma bisa ngomong doang, cuma bisa bergumam doang. Itu dulu dulu ide gue tuh brand itu tuh, ya. Wah, cuma bisa ngomong doang. Wah, dia nyuri ide gue. Cuma bisa ngomong doang karena saya nggak daftarkan. Nah, itu juga salah satu yang bikin nggak berkesinambungan. Oke, ini sudah ya. Terakhir mungkin sampai di Ahmad Maulana nih, kurangnya pengalaman. Betul sekali. Nah, apa yang teman-teman sampaikan pada saat sharing ini, ya, ini menjadi landasan kita, menjadi landasan kita bahwa kita semua tentunya ya ingin punya bisnis gitu ya. Apalagi kalau kita melihat kepada data gitu ya. Pebisnis atau wirausaha di Indonesia ini masih sangat minim gitu. Makanya negara kita ini masih terkategori negara berflower, negara berkembang tuh Bu Ana. Negara berkembang. Dan salah satu indikator negara kita bergeser dari negara berkembang ke negara maju itu adalah pertumbuhan pebisnis atau wirausahawan. Jadi nggak apa-apa teman-teman di bidang teknik gitu ya, tapi jadilah seorang yang
mampu menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Nah, kalau kita lihat tadi, data-data atau informasi dari teman-teman nih bahwa, "Oh ini gagal nih karena kurang pengalaman, karena harga dan lain sebagainya," ya berarti kan kita perlu untuk mengantisipasi. Ya, mungkin teman-teman semua udah paham tuh bahwa, eee, ilmu yang powerful salah satunya adalah dari pengalaman. Nah, pengalaman itu nggak berarti kita harus ngejalanin, ya. Jadi kalau ada orang udah pernah nyebur got, kita pengen punya pengalaman gitu, terhindar dari nyebur got gitu ya. Ya nggak harus nyebur got dulu gitu, seperti itu. Kak, itulah mengapa pada, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan prinsip bisnis yang efektif dan yang berkelanjutan, ya, supaya bisa meminimalisir kegagalan tadi tuh teman-teman tuh, ya kegagalan-kegagalan yang tadi sudah teman-teman sampaikan. Nah, saya mau menyampaikan bahwa terkait dengan prinsip ini, ya, ini saya pakai analoginya, pohon teman-teman, ya. Makanya, eee, sebetulnya prinsipnya ada 3, tapi dengan analogi pohon jadi bisa nyambung tuh. Jadi three principle. Nah, jadi 3 prinsip, tapi juga prinsipnya tentang pohon. Pohon ini, kalau kita belajar dari pohon, pohon ini punya struktur gitu ya. Dia ada bagian yang fundamental di bagian bawah yaitu akar, dan ada bagian pengembangan yaitu di bagian batang, dan dia ada bagian hasil yang berkelanjutan di bagian buah. Nah, ketika kita memulai bisnis, kita kan pengennya bisnis itu berkelanjutan. Seperti yang teman-teman dengar lah, pebisnis-pebisnis besar skala dunia misalkan. Iya, mereka memulainya dari garasi gitu. Bill Gates, Steve Jobs gitu ya, Facebook ya, Mark Zuckerberg. Iya, mereka mulainya dari garasi. Mereka tapi bisa berkelanjutan. Kenapa bisa begitu? Nah, sebelum bicara hal-hal detail, hal teknis tadi soal modal, soal branding, nah kita perlu berpegang dulu sama prinsip. Karena prinsip ini nanti yang akan mampu membuat kita mengembangkan banyak cara, ya, banyak jalan. Yang tahu mungkin, ungkapannya, "Banyak jalan menuju Roma," gitu ya. Jadi jalannya akan terbuka banyak kalau kita berpegang pada prinsip. Tapi kalau kita berpegangnya pada cara, begitu modal nggak punya, kita pikir kita nggak bisa berbisnis. Padahal menjalankan bisnis itu tidak mutlak tentang modal. Tidak mutlak tentang modal. Banyak orang punya modal, tapi nggak berbisnis. Banyak orang punya duit, tapi bingung gimana caranya mau berbisnis. Ya, makanya mereka kemudian kena lah tuh sama bisnis-bisnis franchise. Ya, saya punya kawan tuh marketer sebuah bisnis franchise. Siapa yang menjadi pembelinya? Dia orang yang punya duit yang nggak ngerti gimana caranya mau berbisnis. Nah, untuk itu prinsip ini jadi penting teman-teman, karena prinsip inilah yang akan membantu teman-teman untuk bisa memulai bisnis dan bisnisnya berkelanjutan, ya. Maka jangan buru-buru ya ngomongin tadi, detail-detail metode, cara, tentang branding lah, tentang tadi modal lah, tentang kualitas lah. Nah, itu next itu nanti, ya. Itu akan sangat dinamis, ya, akan sangat fleksibel. Apalagi kita setelah mengalami era pandemi. Wow, ternyata ada hal-hal yang akan datang pada kita yang kita nggak menduga itu, ya. Nah, bagaimana kita bisa survive? Kan tadi ada kalimat di judulnya itu adalah berkelanjutan. Nah, bagaimana bisa survive? Bagaimana bisa bertahan? Mau ada pandemi kek, mau enggak kek, musim panas kek, musim hujan kek, gitu. Nah, dulu saya juga punya bisnis nih, namanya Teh Ajaib. Ya, jadi udah ada beberapa tuh, bahkan sampai di beberapa kota saya punya franchise-nya. Nggak jalan juga, ya, nggak bertahan lama, nggak selamat gitu ya.
Kenapa? Karena saya terjebak di cara tadi. Jadi bisnisnya itu karena dia judulnya tadi udah es teh ajaib, jadi saya hanya main di musim panas. Jadi saya mau manen di musim panas. Mulai bisnis saya surut itu ketika musim hujan. Ya mulai mulai saya tuh kehilangan arah lah gitu ya. Sampai kemudian akhirnya gulung tikar bisnisnya. Nah, ketika saya mengkaji dari semua pengalaman itu sebagai praktisi, ya saya ketemu nih tentang three principle. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama nih, prinsip yang pertama, prinsip akar. Jadi teman-teman, di prinsip yang pertama ini, mulailah bisnis kapan saja dan di mana saja. Ya, namun yang terpenting adalah tentukan tujuan bisnis Anda. Tuh. Jadi ini bagian akar nih teman-teman nih. Maka setiap kita mau berbisnis, kita jangan dihambat dengan apapun itu. Modal, branding belum punya, kualitas dan lain sebagainya gitu ya. Nggak usah. Karena kalau teman-teman nanya sama pebisnis-pebisnis handal, jawabannya pasti mirip-mirip dan berkecenderungan sama. Ya. Ketika teman-teman bertanya, kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Nah, coba saya tanya dulu nih ke teman-teman nih. Kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Coba jawab di kolom chat. Siapa yang tahu? Kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Menurut teman-teman, kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Setelah lulus kuliah, usia 30, setelah punya pasangan, tunggu ada modal katanya gitu ya. Waktu yang tepat adalah ketika punya modal. Oke. Ada lagi? Kapan waktu yang tepat untuk kita memulai bisnis? Ya. Ayo, coba ada lagi. Kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Sampai punya skill ketika sudah siap tuh. Oke. Nah, kalau teman-teman berpegang pada prinsip yang pertama ini, yaitu di bagian akar, ya, mulailah bisnis kapan saja dan di mana saja. Namun yang terpenting adalah tentukan tujuan bisnis Anda. Maka kalau dilihat dari sini, apa jawaban dari kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Ya. Jadi kalau teman-teman nyari-nyari waktu yang tepat, ya nggak akan ada. Maka kapan waktu yang tepat? Sekarang. Ya. Sekarang dengan kondisi dan situasi yang teman-teman miliki. Mulai. Ya. Makanya tagline-nya kan diambil sama Tokopedia tuh. Apa kata Tokopedia? Mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu kata Tokopedia tuh. Maka di prinsip yang pertama, kalau teman-teman mau memulai bisnis, mulailah. Bisnis kapan saja dan di mana saja. Namun yang terpenting adalah tentukan tujuan bisnisnya, ya. Tentukan tujuan bisnisnya. Nah, apa tujuan bisnis teman-teman? Teman-teman tuh mau berbisnis untuk apa? Nah, untuk menjawab ini, ya, saya sebentar saya close dulu, ya. Saya akan membantu teman-teman untuk bisa merumuskan nih, ya. Sebentar, sebentar. Nah, ini saya tampilkan nih. Coba, coba. Nih, saya bantu teman-teman. Berarti kita menjawab pertanyaan, kapan waktu yang tepat? Sekarang.
Ya, kalau udah kepikirannya mau bisnis, kapan waktu yang tepat? Sekarang. Nah, terus bagaimana kita bisa menentukan tujuan kita yang tepat pula? Nah, ini petunjuknya teman-teman. Ya, ada sebuah teori yang ditemukan oleh Simon Sinek, ya, seorang konsultan pengembangan bisnis, yang judulnya adalah The Golden Circle. Jadi ini tentang 3 lingkaran nih teman-teman. Bisa lihat di situ ya, ada lingkaran kecil di dalam tuh, ada lingkaran tengah, dan ada lingkaran luar. Lingkaran kecil itu why, lingkaran tengah how, lingkaran luar itu what. Nah, coba perhatikan, bisnis-bisnis tadi yang teman-teman bilang nggak berkelanjutan, nggak bertumbuh lagi, bahkan berhenti di tengah jalan, coba dianalisa. Dia memulai bisnisnya itu dari mengajukan pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang why, how, atau what? Nah, kita coba simulasi nih ya, untuk mendapatkan gambarannya nih. Kita coba simulasi. Ya, beberapa masa yang lalu, pernah fenomenal tuh. Ada bisnis yang hampir di tiap gang, ya di jalan-jalan itu, kayaknya ada aja itu. Tadi yang saya sudah sebut di awal, bisnis es kepal Milo. Ya, tahu ya? Kalau teman-teman tahu tuh bisnis es kepal Milo, pernah dengar, pernah ini, boleh kasih jempol, kasih jempol. Boleh raise hand, kasih jempol. Kalau memang mengetahui bahwa ada tuh yang saya ceritakan ini benar gitu ya. Kasih jempol ya. Coba kasih jempol. Kalau tahu yang namanya bisnis es kepal Milo. Nah, kita lihat bagaimana dulu bisnis itu, si es kepal Milo itu berjalan. Ya gambarannya begini. Mereka lagi ada sekumpulan teman-teman gitu ya, lagi ngumpul bareng-bareng atau di keluarga gitu ya, di sebuah keluarga lagi ngumpul, ngobrol-ngobrol antar saudara, lalu ada yang kepikiran pengen punya pendapatan penghasilan tambahan, ya, pengen punya sampingan, ya, atau anak-anak mahasiswa mahasiswi ngumpul sama teman-temannya terus kepikirannya kita jangan kuliah aja yuk, gimana caranya kita punya pemasukan gitu ya, punya duit tambahan. Terus muncul pertanyaan apa kira-kira? Cenderungan umumnya muncul pertanyaan, enaknya bisnis apa ya? Nah, kalau para mahasiswa yang ngumpul, kita mahasiswa-mahasiswi ini yang waktunya masih punya apa, masih ada jadwal kuliah, enaknya bisnis apa ya? Tuh. Terus kalau tadi para orang lagi ngumpul di keluarganya, saudaranya, kita kan punya kerjaan. Gimana di waktu luang kita kita punya penghasilan, enaknya bisnis apa ya? Gitu. Sepakat nggak tuh teman-teman? Pertanyaannya itu yang muncul tuh. Ya. Nah, ketika pertanyaannya itu bisnis apa, maka dia akan melaju ke tindak lanjut berikutnya. Apa? Dia bertanya lagi, bagaimana ya cara saya berbisnis itu? Contohnya tadi tuh, enaknya bisnis apa ya? Oh itu aja tuh lagi rame tuh. FOMO tadi kan FOMO. Lagi rame tuh es kepal Milo. Yaudah yuk kita bisnis es kepal Milo. Terus muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Akhirnya dia browsing, dia tanya-tanya, ya, ketemulah caranya. Maka yang berikutnya apa? Ketika dia udah ketemu caranya, ya dia berbisnis. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, why ditanya enggak? Sangat kecil kemungkinannya ditanya. Kenapa? Karena udah running bisnisnya, udah jalan bisnisnya. Jadi dia nggak bertanya tentang kenapa saya harus menjalankan bisnis, ya. Nah, ketika dia nggak bertanya ke why, tadi ibarat pohon lagi, maka ya bisnis yang dijalankan itu, ya, kalau why itu adalah merupakan akar, how merupakan batang, dan what merupakan buah, berarti dia adalah bisnis yang nggak punya nggak ada akarnya. Ketika dia nggak ada akarnya, pohon tidak ada akarnya, maka ada angin berhembus,
ya, pohonnya gampang rubuh, maka bisnisnya gampang hancur, tidak berkelanjutan. Nah, nah berarti dari sini kita dapat pelajaran apa teman-teman? Oh kalau gitu, kalau melihat dari teorinya The Golden Circle, berarti memang mulainya bukan dari luar, mulainya harusnya dari dalam. Ya, mulailah dengan pertanyaan why. Makanya tadi ada slide yang udah tampil nih, ya. Nah ini nih tentang ojek online ya atau Gojek lah yang kita pakai contohnya nih. Kira-kira teman-teman kalau tiba-tiba ada peraturan pemerintah menyatakan ya karena dianggap ojek ini ganggu ya di mana-mana berkeliaran di depan stasiun bikin macet, di depan terminal bikin macet, lalu dikeluarkan keputusan pemerintah seluruh ojek online ditutup. Kira-kira nih coba mahasiswa-mahasiswa nih jawab. Kira-kira teman-teman setuju nggak dengan keputusan itu? Ya, setuju nggak? Ayo jawab. Yang setuju jawab setuju, yang enggak jawab enggak. Setuju nggak dengan keputusan itu? Ya, boleh jawab di kolom chat. Setuju nggak? Setuju atau tidak? Kalau tiba-tiba nih sekarang ojek online ada keputusan pemerintah mau ditutup karena dianggap mengganggu, ya, parkir sembarangan, tuh nggak setuju. Wow. Mayoritas pasti tidak setuju. Bahkan kalau ada yang ngajak demo, ya pasti mau demo. Lah kok bisa ya? Padahal ini kan perusahaan, padahal ini kan bukan perusahaan saya, gitu ya, bukan perusahaan kita. Kok ketika dia mau ditutup sama pemerintah, kita kok nggak setuju? Kita kok kemudian bahkan mau diajak demo? Nah, kita perhatiin ini ya. Akan nyambung dengan yang tadi itu. Kita perhatiin sekarang. Kita coba cari tahu nih, ya, asal muasal Gojek berdiri. Coba inget-inget lagi. Siapa foundernya Gojek? Siapa foundernya Gojek? Yo, tulis di kolom chat jawabnya. Siapa foundernya Gojek? Nadiem Makarim, tepat. Nadiem Makarim, ada yang tahu nggak Nadiem Makarim itu lulusan dari mana? Kuliahnya, ya, Singapura. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nadiem Makarim, kalau teman-teman nanti boleh cari tahu, UPP katanya. Bisa jadi sih kalau dia tinggal di Cibuntu ya. Jadi Nadiem Makarim itu saya pernah baca literasi itu, jadi Nadiem itu lulusan dari Harvard. Nah, sebagai orang yang kuliahnya aja di luar negeri dengan wawasannya yang luas gitu ya, eh, kira-kira Nadiem tuh ilustrasinya kayak tadi nggak tuh? Dia lagi ngumpul sama teman-temannya, terus dia ngobrol, terus dia nanya gitu, aduh gua kan lulusan luar negeri nih ya, gua pengen bisnis enaknya bisnis apa ya? Kira-kira gitu nggak Nadiem? Enaknya bisnis apa ya? Terus dia langsung kepikiran gitu, aha, Gojek aja gitu. Kira-kira gitu nggak? Enggak kan, nggak gitu kan? Nah ini ada yang baca juga tuh, nggak gitu. Kalau yang baca juga pasti bisa bisa sharing tuh bahwa Nadiem itu memunculkan bisnis ini tuh berawal mula dari dia itu kerja sebenarnya dulu itu, ya. Dia dia lagi kerja di Jakarta. Kemudian dia perlu melakukan meeting ya di beberapa lokasi di Jakarta. Nah, untuk mempermudah mobilitas dia, karena dia tahu Jakarta macet, dia suka menggunakan jasa ojek pangkalan pada saat itu, ya. Tapi apa yang terjadi pada saat dia menggunakan ojek pangkalan? Apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah
dia ketemu masalah. Yang si tukang, kan tahu sendiri kita ya, mungkin ada yang ngalamin kali zaman dulu, masih ngalamin nggak zaman dulu naik ojek pangkalan ya. Jadi kalau yang ngalamin naik ojek pangkalan, ya naik ojek zaman dulu, itu kan ya tawar menawar harga gitu ya. Kadang suka ditembak. Kalau kita naik naik ojek langsung main naik aja, tahu-tahu di tujuan ditembak harganya. Terus servisnya gimana servisnya? Excellent nggak? Kadang jaketnya bertahun-tahun nggak dicuci gitu ya. Aromanya nggak sedap, ya kan? Kita dikasih helm, helmnya nggak standar, helmnya bau dan segala macam. Belum lagi motornya nggak tahu arah, gitu kan? Nah, dari kondisi itu, maka Nadim bertanyanya apa kira-kira? Ya, maka Nadim bertanya adalah kenapa? Bukan apa, tapi bertanya kenapa? Kenapa kok ojek yang saya sangat butuh untuk membantu ya mobilitas saya, tapi kenapa kok ojek begini? Lalu diriset sama dia, dicari tahu. Ternyata ojek yang dia simpulkan seperti itu bukan hanya berlaku di Jakarta. Hampir di mana-mana ada ojek sama seperti itu. Gitu. Ya. Maka dari pertanyaan kenapa maju. Pertanyaan berikutnya apa? Setelah Nadiem bertanya kenapa, berikutnya dia bertanya apa? Apa? Kata tanya apa yang dia gunakan berikutnya? Hmm? Ayo tulis di kolom chat. Kata tanya apa yang kemudian dia tanyakan? Bagaimana? Tepat sekali tuh, Pepen Komarudin ya. Jadi baru dia nanya, bagaimana caranya supaya ojek ini lebih baik, supaya ojek ini yang bermanfaat buat saya lebih nyaman digunakan, ya. Maka baru tuh diutak-atik tuh sama Nadiem tuh, diutak-atik sama dia tuh gimana caranya supaya lebih nyaman, lebih bagus, lebih ini dan segala macam. Begitu udah ketemu racikannya, baru dikasih judul. Maka pertanyaan apa berikutnya? Apa ya? Apa ya namanya nih? Ya, solusinya apa ya? Kak, jadilah tuh sebut saja Gojek. Tuh lihat ya. Jadi Gojek ini mulainya dari mana? Dari dalam apa dari luar? Dari lingkaran dalam atau lingkaran luar? Lingkaran dalam. Nah, kalau lingkaran dalam itu, dalam struktur otak, itu kategorinya adalah limbic brain. Nah, limbic brain itu bicaranya, kalau dalam struktur otak, itu kaitannya dengan fungsi perasaan, emosi. Nah, maka kalau bisnis kita memulainya dari dalam, ya, memulainya dari dalam dengan pertanyaan kenapa, itu pasti bisnis yang bisa, yang punya tujuan yang jelas, dan tujuan yang jelas itu juga punya kandungan emosional, ya. Ada emosinya, ada isinya, ada ruhnya, ada jiwanya. Maka ketika dia mengembangkan bisnisnya, menjalankan bisnisnya nggak sekedar bisnis, maka ojek atau Gojek ini bukan sekedar ojek. Perhatikan iklannya nih. Ini saya foto waktu itu berapa tahun yang lalu tuh di perempatan Pekayon di Bekasi Barat. Nah, ada iklannya gini tuh, ya. Suatu kebanggaan terpilih jadi orang kepercayaan. Driver go right. Hashtag penjaga amanah. Wah. Iklan ini kontradiktif dengan situasi umum yang terjadi. Apa itu? Kalau teman-teman punya adik ya atau teman-teman sebagai anak pasti ingat orang tuanya dulu tuh suka ngajarin kamu kalau ketemu orang asing atau ada orang nggak dikenal manggil ngajak
Jangan mau, hati-hati, gitu ya. Jangan mau, hati-hati. Jangan mudah percaya dengan orang asing. Nah, sekarang apa yang terjadi? Driver Gojek yang datang saat kita order itu kan sesungguhnya orang asing. Tapi apa yang terjadi? Ada orang tua, begitu anak SD-nya mau sekolah, ya, dibawa sama driver, ya. Apa yang disampaikan? Titip anak saya ya, Pak. Lah, dulu mah orang asing itu suruh dijauhin. Sekarang tiba-tiba gara-gara Gojek, ya, gara-gara Gojek, orang asing bisa tiba-tiba dititipin anak orang, ya. Bahkan bukan hanya orang asing, teman-teman ada yang punya gebetan nih. Gebetannya tiba-tiba dari kampus mau pulang, teman-teman nggak bisa nganterin. Naik ojek. Lah teman-teman, kayak yang si paling peduli, si paling care. Begitu dia naik ojek, teman-teman bilang sama tukang ojeknya, Bang, titip ya. Lah, bisa-bisanya nitipin gebetannya sama orang asing. Coba lihat. Gojek mampu merubah yang tadinya terhadap orang asing suruh dijauhin, sekarang orang asing itu bukan lagi orang jauh. Perhatikan hashtagnya, penjaga amanah, bukan sekedar ojek. Nah, dapat nggak nih eh, pemahamannya nih teman-teman? Mengerti nggak? Ya coba, kalau yang udah ngerti, eh, yang mengerti apa yang saya maksudkan dari apa yang saya sampaikan, boleh tulis di kolom chat, ya. Mengerti atau paham gitu ya. Boleh tulis di kolom chat, silahkan. Biar saya tahu juga nih, saya lanjut atau enggak nih, masih ada waktu sedikit lagi. Yuk silahkan. Paham nggak apa yang saya sampaikan barusan story-nya? Yuk, silakan tulis. Kalau ngerti, jawab tulis ngerti. Kalau masih belum ngerti, tulis belum ngerti. Paham ya? Nice. Lanjut ya. Udah tuh. Maka, kalau ngomongin bisnis nih teman-teman, nih, perhatikan. Kenapa kok bisnis ada yang nggak berkelanjutan? Karena dia terjebak tadi kan. Mulainya dari lingkaran luar. Mulainya dari bisnis apa ya? Padahal apa yang terjadi sesungguhnya? Bahwa orang-orang, kata Simon Sinek tuh, ya, people don't buy what you do, they buy why you do it. Jadi orang-orang mau membeli bertransaksi itu bukan karena apa yang dilakukan, tapi kenapa kita mau melakukannya, ya, gitu. Jadi mencari tahu kenapa itu adalah menentukan tujuan, teman-teman. Menentukan tujuan kita berbisnis. Jadi ketika teman-teman mau memulai bisnis, silahkan mulai kapan saja, di mana saja. Tapi pastikan teman-teman punya tujuan. Nah, bagaimana menemukan tujuan? Jawab dulu pertanyaannya. Kenapa saya harus berbisnis? Kenapa saya harus bisnis ini? Jawab dulu kenapa, kenapa, kenapa. Kalau udah dijawab kenapa, kenapanya, baru lanjutin pertanyaan berikutnya. Bagaimana? Baru terakhir apa? Ya. Nah, langsung deh, dikit lagi nih, dua lagi. Udah tuh, yang tadi bab akar ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan bab akar? Oke, ada ya, clear ya. Kita masuk ke prinsip yang berikutnya, yaitu tentang batang. Ini udah mulai naik nih, berkembang nih. Akarnya kokoh, Y-nya kuat, sekarang bertumbuh batangnya. Maka bagaimana caranya supaya bertumbuh? Bersinergi adalah kunci pengembangan bisnis. Jadi kita ikutin tuh, ya Liverpool tuh. You never walk alone. Jadi kalau bisnis tuh jangan sendirian, ya mungkin gile, mau bisnis sendirian, ya nggak bisa.
bisnis itu harus bersinergi. Dan ketika kita bersinergi, bisnis kita akan semakin berkembang. Makanya jangan kaget, oh Gojek bersinergi dengan investor ini. Jangan kaget. Karena eh, memang itu kunci pengembangan bisnis. Ya, Tokopedia sekarang jadi GoTo, Gojek, Tokopedia berkembang terus. Bersinergi. Jangan lupa untuk selalu bersinergi. Ya, bekerja sama, berkolaborasi. Itu kunci pengembangan bisnis. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga. Di prinsip yang ketiga, ini bicara tentang buah. Tadi ada yang bilang tuh, Nokia. Yes, betul sekali. Maka di prinsip yang ketiga ini, tentang bab buah, perubahan jangan dilawan. Ya. Jadi ketika kita pandemi, kita dengar ada istilah baru. Ada yang tahu nggak? Pada saat pandemi muncul istilah baru apa? Yang menggambarkan perubahan. Yuk, tulis. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pada saat pandemik 2020, bulan Maret, semuanya lockdown, ya seluruh dunia lockdown, Liga Inggris berhenti, sebelumnya nggak pernah berhenti, semua kompetisi berhenti, bahkan umroh haji berhenti, terjadi kondisi apa? Ada yang tahu? Yuk, tulis di kolom chat. Betul sekali itu, Cindy. New normal, ya. Ketika ada kondisi new normal, kenormalan baru jangan dilawan, ya. Beradaptasi, betul. Makanya sekarang kita kenal Zoom, kuliah online. Dan beradaptasi ini adalah yang akan membuat kita menang terhadap kondisi, yang membuat kita nanti sukses berkelanjutan. Ya. Jangankan Nokia, dulu ada merek kamera namanya Kodak. Kodak itu penguasa pasar, hampir 70% pasar industri kamera itu dia yang menguasai. Tapi kemudian tim risetnya ya menemukan teknologi baru namanya kamera digital. Nah, pemimpin Kodak begitu diajukan ya penemuan baru itu menyepelekan itu bagus buat lo tapi bukan buat bisnis gua, kata dia tuh. Apa yang terjadi? Yang terjadi Kodak tergerus sampai-sampai di 2010 perusahaan Kodak mendaftarkan perusahaannya ke pengadilan dan menyampaikan bahwa Kodak pailit alias bangkrut. Dari penguasa pasar, bangkrut. Apa? Nggak mau berubah. Yang mau berubah itulah yang akan menang. Bluebird, hampir-hampir Bluebird itu ambruk dihajar online. Tapi apa kata CEO Bluebird pada saat itu? Kami akan berubah, tapi kami kapal besar. Kami nggak bisa langsung manuver putar balik. Kapal kami akan jumpalit. Kami akan berubah. Bertahap dia melakukan perubahan. Mulai dari masuk ke aplikasi Gojek, sampai bikin aplikasi sendiri. Sampai sekarang survive. Ya, bertumbuh luar biasa. Nah, inilah 3 prinsip teman-teman dan rekan mahasiswa semuanya yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau kita ingin bisnisnya efektif dan berkelanjutan, pastiin teman-teman berpegang teguh sama 3 prinsip ini. Ya, 3 prinsip ya untuk bisa menghantarkan bisnis teman-teman ini bertumbuh dan berkelanjutan. Nah, sampai di sini saya cukupkan. Saya kasih kesempatan dulu, mungkin ada yang mau bertanya. Dipersilahkan. Bisa tulis di kolom chat kalau mau ada yang tanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Ya Bu Ana nggak apa-apa ya sesi tanya jawab sebentar kalau ada yang mau. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Silahkan yuk. Siapa yang mau tanya? Kalau nggak ada,
saya mau kasih tugas. Boleh Bu Ana ngasih tugas ya? Ya, boleh Pak, boleh, mangga. Ngasih tugasnya simple aja. Ini zaman sosial media. Setelah ini ya, silahkan teman-teman bikin resume ya atau bikin insight apa yang teman-teman mahasiswa dapatkan dari pembelajaran kali ini ya. Silahkan posting di sosial medianya, di story atau di feed, di Instagram, Instagram aja ya, di Instagram posting ya hasil pembelajarannya ya. Dan jangan lupa eh, nge-tag saya ya. Akun saya namanya @dodirustandi. @dodirustandi. Huruf I semua. Dan jangan lupa nge-tag Bu Ana juga. Bu Ana kayaknya punya Instagram. Selain TikTok ya. Kayaknya punya Instagram. Jangan lupa nge-tag saya akun @dodirustandi. Ya, jadi silakan bikin resume terkait dengan apa yang dipaparkan pada perkuliahan kali ini. Teman-teman mendapatkan pembelajarannya apa. Nah, ini tadi nih ada yang bertanya nih ya dari Pepen Komarudin. Bagaimana kita tahu bahwa why kita benar? Benar apa nih penanggulangannya? Apa maksudnya? Benar penanggulangannya apa maksudnya? Nah, ini tadi ini yang berikut dulu deh yang saya jawab nih ya. Pepen silakan tambahin ya. Maksudnya apa? Why kita benar penanggulangannya? Sekarang Robi Kurnia, izin bertanya, ada hubungan nggak sih Pak personal branding sama pasar bisnis? Oke, ada hubungannya ada banget, erat banget ya. Jadi personal branding yang baik itu tentu jangan sampai dia di pasar itu nggak kelihatan. Ya. Makanya ada istilahnya dalam dunia marketing itu istilahnya sapi ungu, ya sapi ungu. Jadi kalau kita ngelihat sapi, ya warna umumnya hitam putih, coklat, tiba-tiba ada sapi ungu. Nah, maka yang sapi ungu itu pasti akan lebih mudah kita kenali. Tujuan personal branding kan supaya kita mudah teridentifikasi. Maka kita harus ngerti pasar bisnisnya itu warnanya apa. Kita mau menghadirkan warna apa. Sehingga eh, kata guru saya Dr. Indrawan Nugroho, sehingga kita akan rise above the crowd. Kita akan muncul di antara kerumunan. Gitu. Kita akan muncul di antara kerumunan. Ya. Jadi personal branding ada hubungannya. Untuk apa? Untuk membantu kita menentukan personal branding yang tepat dengan pasar yang ingin kita masukin. Gitu. Makanya kalau teman-teman membranding itu salah satu positioning yang bagus tuh contoh tuh mie gacoan. Mie gacoan tuh nggak brandingnya apa? Ya tulis di kolom chat yang tahu. Mie gacoan apa brandingnya? Apa mie gacoan brandingnya? Hmm? Ada yang tahu nggak? Kayaknya pelanggan mie gacoan nih. Oh nggak tahu. Nah betul. Nah itu betul Cindy itu. Mie pedas nomor bukan murah, murah mah banyak. Indomie rebus juga murah. Tapi positioningnya atau brandingnya yang dibangun oleh mie gacoan adalah mie pedas pertama nomor satu di Indonesia. Mie pedas nomor satu di Indonesia. Woi, nyantol di kepala kita. Padahal mie kan banyak. Dia ngambil irisan yang mana yang belum diambil dari pasar. Oh, mie pedas. Jadi nomor satu kata nomor satu itu enak tuh dipakai. Kalau saya di dunia pengembangan diri, saya adalah Stephen Mann. Ya, Stephen Mann itu saya dapat orang pertama yang mengembangkan konsep Stephen dulu dari 2010. Gitu. Nah ini Pepen sudah ngasih penjelasan. Jika sudah tahu why-nya harus bagaimana? Oke, ya kalau udah tahu why-nya lanjutkan tadi. Ya, udah tahu why-nya, lanjutkan dengan eh, mau apa itu tadi, bagaimana menindaklanjutinya, kemudian apa yang akan dijadikan solusi. Kemudian
Dengan keterbatasan kemampuan orang yang berbeda-beda, ya. Nah, itulah mengapa harus dari why. Karena kalau udah ngomongin keterbatasan kemampuan orang yang berbeda-beda itu kan tentang apa? Apa. Tapi kalau tentang why itu yang jadi tolak ukur, ya. Kalau teman-teman ternyata bukan dari keponakannya Raffi Ahmad gitu, berarti kan udah keukur tuh, ya teman-teman tuh ada di mana tuh kondisinya. Maka why-nya teman-teman akan menyesuaikan, ya, gitu. Nah, ini ada lagi yang bertanya nih. Menurut Pak Dodi, terkait modal, materi, uang, lebih baik berhutang atau dengan modal pribadi, seadanya dan butuh waktu untuk mengumpulkannya. Oke, nah ini dua-duanya baik, dua-duanya itu. Berhutang itu baik, ya berhutang baik itu gimana maksudnya ya? Ya dengan term and condition gitu ya, dengan syarat dan ketentuan gitu ya. Jangan terpotong-potong ngambilnya nih. Modal pribadi juga baik. Kembali ke mana tadi prinsip nomor satu, akarnya. Tujuannya apa dulu tujuannya? Ya, tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk berbisnis, ya udah nabung aja, santai aja. Tapi kalau tujuannya mau eskalasi, percepatan, pertumbuhan, pengen tahun kedua udah punya 10 cabang, ya harus tadi yang prinsip yang kedua, sinergi. Sinergi itu kan pasti akan ada kecenderungan itu tadi itu. Ya, mungkin nggak berhutang, tapi kita punya investor kerjasama, yuk bantuin permodalan yuk, bantuin ini. Itu ya. Jadi dua-duanya tergantung, dua-duanya baik, menyesuaikan dengan positioningnya. Gitu, Fajrul Irawan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya dikasih waktu 1 jam ini sebenarnya. Kayaknya udah habis waktunya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, jangan lupa tugasnya. Ini ada 40-an orang lebih nih, mahasiswa lebih. Berarti akan ada 40-an yang ngetek saya. Ya, tulis reviewnya teman-teman, resumenya teman-teman dari apa yang saya sampaikan pada perkuliahan siang ini. Ya, teman-teman dapat insight apa, tulis atau mau ngomong langsung juga boleh di story-nya. Hari ini saya baru perkuliahan, ada eh, dosen praktisi yang hadir, ya. Saya dapat ini, dapat ini, dapat ini, gitu ya. Boleh bikin story, boleh bikin postingan di feed, ya. Agar saya tahu apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami, gitu ya. Maka ini jadi tugas. Saya tadi udah minta izin sama Bu Ana. Oke, sudah cukup sepertinya, dan terakhir kita harus abadikan. Boleh open cam, kita akan foto bersama. Oke, akun saya ya, akun saya tuh Dodi Rustandi. Akun saya Dodi Rustandi. Tuh akunnya tuh. Username-nya ya. Oke, yuk silakan open cam, open cam. Oke, bentar ya, layar satu dulu. Satu, dua, tiga. Bentar, tahan dulu, tahan senyumnya. Tahan dulu. Sekali lagi, layar kedua, senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Bu Ana, terima kasih. Saya cukupkan. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, silahkan mau ditutup.
Waalaikumsalam. Mbak Terima kasih Dini, Kak Rudi. terima kasih Bapak Ibu mahasiswa. Sampai ketemu minggu depan di UTS. Nih, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.